Oke Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan pesan Tuhan minggu ini yaitu prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Nah, ketika saya merenungkan pesan Tuhan ini Bapak Ibu, prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Nah, sebenarnya kan sudah jelas gini, bahwa Tuhan mau bawa setiap kita. Dan kita percaya bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang tangguh. Dan Tuhan mau bawa kita itu kepada satu level yang luar biasa. Tuhan sediakan perkara-perkara yang luar biasa di depan sana Bapak Ibu. Nah sehingga gini, saya katakan kita tidak cukup hanya berada di ring satu saja. Kita hanya bisa melihat keadaan di ring satu seperti apa, pertolongan Tuhan seperti apa. Tetapi Tuhan mengajak kita masuklah ke ring kedua. Masuk ring 3, masuk ring 4 sampai ring yang kesekian. Sampai kita melihat bahwa ini loh rencana Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Sehingga gini, setiap kita harus memperlengkapi hidup kita masing-masing. Kerohanian kita. Enggak cukup kita berada di ring satu, kita puas, udahlah Tuhan kayaknya saya cukup di ring satu aja. Berarti Tuhan ajak kita, lihat keadaanmu, di ring 2 seperti apa, ring 3 seperti apa, di ring selanjutnya seperti apa. Prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Nah di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-12, firman Tuhan dikatakan, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Berarti kan di dalam setiap kehidupan kita harus ada yang kita lakukan. Harus ada kegerakan yang kita tindak lanjuti dalam hidup kita. Kerohanian kita yang harus kita upgrade hari demi hari. Nah yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu bagi kita sekaligus menjadi visi 2022 tentang prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Nah bicara tentang visi adalah suatu yang Tuhan inginkan kita menjadi seperti apa. Di mana di sana Tuhan memberikan satu pengarahan, memberikan tujuan, sikap, mentalitas, dan gaya hidup prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Inilah yang harus kita tangkap Bapak Ibu, termasuk saya juga. Kita harus tangkap dan kita hidupi. Nah mungkin kita lihat mungkin kondisi bangsa kita terlihat sedang membaik saat ini. Namun ketika kita melihat visi yang Tuhan berikan ini, Tuhan tetap perlu membangkitkan prajuritnya yang bermentalitaskan kerajaan sorga. Yang tangguh untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Nah artinya gini, Tuhan sedang persiapkan kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Tuhan persiapkan kehidupan saya untuk menjadi apa? Kita semua untuk menjadi prajurit-prajurit yang gagah berani. Prajurit-prajurit yang tangguh. Nah setiap kita pasti akan diperhadapkan dengan situasi yang kadang kita tidak mengerti Bapak Ibu. Situasi yang kadang kita tidak pahami. Yang di depan sana yang akan mungkin kita hadapi. Yang tidak mudah. Karena gini, kita terbatas. Kita memerlukan Allah yang tidak terbatas itu. Allah yang luar biasa. Kita gak bisa mengandalkan gini Bapak Ibu, kekuatan kita. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, tanpa kita membangun sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Nah seorang prajurit yang terkoneksi dengan seorang komandan. Di mana sang komandan akan terus memberikan satu arahan. Di mana komandan akan memberikan satu perintah-perintah yang harus prajurit lakukan. Di mana komandan akan memberikan satu peringatan. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tidak lakukan. Harus ada jalinan, harus ada koneksi. Nah kita percaya gini Bapak Ibu, kita akan menghadapi satu peperangan.
Peperangan pasti yang kita hadapi adalah peperangan rohani. Yang dimana kita akan menghadapi lebih dahsyat lagi. Dan kita harus tetap terus memperlengkapi kehidupan kita masing-masing. Nah kalau kita lihat kan seperti Daud. Daud diajari Tuhan. Itu di dalam Mazmur 34 Bapak Ibu. Mazmur 18 ayat yang ke-34. Di sana dikatakan apa? Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Setiap kita perlu memperlengkapi. Kita siap enggak untuk kita ditempa? Kita siap enggak untuk kita diajar? Untuk menjadi seorang prajurit yang mempunyai sebuah kapasitas. Prajurit yang mempunyai sebuah tanggung jawab. Nah saya percaya gini Bapak Ibu, setiap kita orang-orang percaya ada beban di pundak kita. Ada tanggung jawab di pundak kita. Ada beban, ada tugas yang Tuhan kasih dalam setiap kita. Nah untuk kita melakukan tugas itu, beban yang Tuhan kasih, tugas yang Tuhan kasih, maka gini kan, kita harus meningkatkan kapasitas kita untuk menjadi yang lebih besar lagi. Karena kita gini, memikul tanggung jawab yang besar. Tuhan mau percayakan kita banyak hal. Banyak hal, bukan hanya 1-2 hal. Tetapi banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Nah, beberapa hal yang harus kita miliki sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Yang pertama gini Bapak Ibu. Siap dibentuk dan ditempa. Siap sedia. Siap dibentuk dan ditempa. Dia harus siap sedia. 2 Samuel 23 ayat yang 13. 2 Samuel 23 ayat yang ke-13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Nah kalau kita mundur di dalam 1 Samuel Bapak Ibu. 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Kita lihat bersama-sama. 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah saya percaya gini Bapak Ibu. Kebersamaan mereka Daud di Gua Adulam dengan mereka ini. Sehingga Daud menghasilkan 400 prajurit. Saya percaya banyak hal-hal yang Daud ajarkan pada mereka. Banyak hal-hal yang Daud bangun dalam kehidupan mereka. Sehingga gini kan, mereka menjadi prajurit-prajurit yang gagah berani. Prajurit-prajurit yang handal. Artinya mereka harus siap dibentuk. Mereka harus siap ditempa. Harus siap sedia. Nah mungkin dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Siap dibentuk. Siap ditempa itu dalam hal apa? Mungkin proses kehidupan kita. Mungkin melalui didikan. Mungkin melalui pendisiplinan dalam hidup kita. Mungkin melalui tantangan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Tantangan hidup yang ke depan sana yang akan kita hadapi. Nah simpelnya gini. Kita gak usah pusing dengan apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Tapi gini. Kita melihat jauh ke depan sana. Apa yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Seperti saudara Marbun sampaikan. Kita gak usah memusingkan. Di depan sana Tuhan sediakan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang dahsyat. Pertanyaannya gini kan. Apakah kita semua siap gak untuk kita ditempa, dibentuk. Untuk menjadi seorang prajurit yang gagah. Untuk menjadi seorang prajurit
yang berani. Nah Bapak Ibu, di kompleks saya itu kan ada, ya saya istilahkan ada ring 1, ring 2, ring 3. Itu ada security-nya masing-masing gitu kan. Nah security yang di ring 1, dia harus berhadapan dengan orang-orang yang akan masuk ke komplek itu. Berarti kan dia harus punya kapasitas, dia harus berani menghadapi mungkin preman yang akan masuk komplek, mungkin orang-orang yang tidak berkepentingan akan masuk komplek, dia harus hadapi itu. Sedangkan ring 2, orang-orang yang sudah lolos dari ring 1. Nah ring 3, saya berada di ring 3. Ring 3 security-nya aman, karena udah lolos dari semua. Tinggal ada orang datang ke ring 3, dia tinggal tanya mau ke nomor berapa, tinggal dimasukin. Nah saya ketemu dengan seorang security gini. Pas kemarin, pas ngobrol-ngobrol kan, kami ngobrol-ngobrol, Pak, saya kayaknya nggak enak lah di ring 1, saya enak di sini, lebih nyantai. Nah pandangan saya seperti ini. Seseorang yang harus siap dibentuk. Nah mungkin melalui ring 1 ini, orang ini dibentuk. Ya enggak? Mungkin orang ini belum pernah menghadapi bagaimana menghadapi seseorang yang akan masuk ke daerah itu. Bagaimana cara menghadapinya. Mungkin ini satu hal yang saya katakan siap nggak dibentuk di sini. Nah mungkin dalam kehidupan kita siap nggak dibentuk. Ketika Tuhan percayakan, ketika Tuhan taruh hal-hal yang Tuhan kasih sediakan dalam hidup kita siap nggak? Kita mau nggak? Tuhan, saya siap dibentuk. Tuhan, saya siap ditempa. Tuhan, saya siap sedia. Nah kalau saya kesaksian kemarin kan, saya nggak siap sedia. Ketika ada saudara saya mengatakan, bantu doa untuk orang ini. Tapi saya melihat latar belakang orang ini dan saya berkata, tidak. Artinya apa? Saya nggak siap sedia. Padahal gini kan, Tuhan mau membentuk kehidupan saya di satu tempat ini. Supaya saya menjadi prajurit yang berani. Tapi saya keburu menolak. Jangan saya yang lain aja. Nah pertanyaan yang kita renungkan untuk poin yang pertama ini. Seberapakah untuk kita siap dibentuk untuk ditempa oleh Tuhan? Mungkin dengan sekeliling kita. Seberapakah kita siap sedia untuk kita terima tanggung jawab yang besar yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah di poin pertama ini artinya kita harus mempunyai sikap apa? Sikap yang mau dibentuk. Sikap yang rendah hati. Mempunyai penundukan diri. Untuk kita menerima apa? Apa yang mau Tuhan sampaikan? Apa yang mau orang sampaikan untuk membentuk hidup saya untuk menjadi seorang prajurit. Nah poin yang kedua. Beberapa nilai yang harus kita miliki sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan adalah yang kedua yaitu menghargai hal-hal terkecil sekalipun. 2 Samuel 23 ayat 11 sampai yang ke-12. 2 Samuel pasal 23 ayat 11 sampai ke-12 dengan firman Tuhan. Sesudah dia sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah ayat ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan Pak Petrus kemarin. Nah saya menemukan dari sisi yang lain di mana gini. Sama mempertahankan sebidang tanah di mana prajurit yang lain melarikan diri. Nah saya melihat gini, mungkin ada sebagian orang yang beranggapan ngapain sih mempertahankan hanya sebidang tanah ladang kacang merah. Lebih baik gue mempertahankan kota, lebih baik gue mempertahankan benteng yang terlihat dengan mata, yang terlihat wah. Nah seperti yang disampaikan Bapak Gembala, kita lihat sama, dia mempunyai cara pandang yang jauh. Nah mungkin kita sering menyepelekan hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kita. Ini teguran juga dalam hidup saya. Mungkin ada tugas-tugas yang kecil
yang Tuhan mau sampaikan tetapi kita tidak melakukannya. Mungkin pemimpin kita ada tugas-tugas yang kecil tetapi kita tidak melakukannya. Padahal dengan tugas kecil yang kita lakukan itu akan membawa kita kepada satu perkara-perkara yang lebih besar lagi. Karena apa? Mungkin perkara-perkara kecil, tugas-tugas yang kecil, mungkin itu akan melatih kita. Itu akan melatih kita, mungkin kesabaran kita, mungkin ketekunan kita, mungkin apalagi ketelitian, kita lebih peduli, menghargai hal-hal terkecil sekalipun. Nah, mungkin kita bisa melihat lagi, kita bisa merenungkan lagi. Ada hal-hal apa sih yang Tuhan sedang berikan dalam hidup kita? Mungkin kita merasa, ini ya hal kecil Tuhan, kayaknya gampang deh, bisa dikerjakan dengan orang lain. Padahal Tuhan memberikan itu tugas kepada kita, untuk kita melakukan. Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk menjadi prajurit-prajurit yang peduli mungkin. Prajurit-prajurit yang penuh dengan ketelitian. Prajurit-prajurit yang tekun. Prajurit-prajurit yang penuh dengan kesabaran dalam menghadapi situasi hal. Nah, mari Bapak Ibu. Dua hal ini yang saya bagikan, yang saya renungkan. Berapa nilai yang harus kita miliki sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Ternyata kita harus menghargai hal-hal yang terkecil sekalipun. Apa yang Tuhan percayakan. Apa yang sedang Tuhan kasih dalam hidup kita. Jangan sepelekan itu. Kita percaya Tuhan sedang persiapkan melalui hal yang terkecil. Lalu yang kedua, siap dibentuk dan ditempa, siap sedia. Artinya kita harus punya sikap dibentuk. Diperlukan sikap penundukan diri, rendah hati. Mari Bapak Ibu, setiap kita termasuk saya, mari kita semua perlengkapi setiap kehidupan kita, kerohanian kita. Kita terus mendekat kepada Tuhan. Sampai gini kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jauh ke depan sana. Ada satu rencana yang besar. Ada satu rencana yang akan Tuhan kasih dalam setiap hidup kita. Gereja ini. Tuhan Yesus memberkati.